Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Ikhwanal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Rajab ini, yang termasuk keempat bulan yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk keempat bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang mulia, maka perbanyaklah untuk melakukan suatu kebaikan-kebaikan, karena Allah berfirman di dalam Quran surat At-Taubah, Inna iddatas suhuri indallah ithna asara syahram fi kitabillah. Bahwasanya sesungguhnya hitungan bulan Allah telah menciptakan dalam setahun ini ithna asara syahra, yaitu 12 bulan. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dan di dalam 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia. Apa aja 4 bulan yang mulia itu? Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Maka keistimewaan 4 bulan itu banyak hadis yang menjelaskan, bahkan tidak sedikit ulama yang menulis kitab khusus dengan pembahasan secara khusus tentang keutamaan-keutamaannya, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Selain disinggung di dalam nas Al-Quranul Karim yang disebutkan tadi, juga disebutkan dalam hadis Al-Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana bentuknya semula di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Dan setahun itu as-sanatu itsna asyara syahran minha arba'atun hurum. Dan di dalam 1 tahun itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Dan salasun mutawaliyatun. Dan ada 3 bulan yang berkumpul, berturut-turut berkumpul waktunya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Adapun Rajab, Rajab Madar alladhi baina Jumada wa Sa'ban. Adapun bulan Rajab ini terpisah. Beda dengan 3 bulan yang lain. 3 bulan yang lain berkumpul antara Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Adapun bulan Rajab terpisah di antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan Rajab, menurut Sayyid Abu Bakar Syata di dalam kitabnya I'anatut Talibin, Rajab sendiri diambil dari kata at-tarjib, memuliakan. Maka barang siapa yang berpuasa, dalam kitab Mafatihul Ghaib disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yawman min ashhuril hurum kana lahu bi kulli yawmin salasuna yawman." Jadi barang siapa yang berpuasa 1 hari aja pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, maka ia akan mendapatkan pahala puasa selama 30 hari. Ayyuhal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, yang dinukil di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir tentang menjelaskan surat At-Taubah tadi ayat 36, bahwasanya waja'alat dhanba fihinna a'dham wal 'amalu shalih wal ajru a'dham. Jadi Allah menjadikan dosa di 4 bulan haram ini yaitu lebih besar, dan begitu pula amal soleh. Amal soleh lebih besar pahalanya daripada di lain bulan-bulan yang 4 bulan tadi, yaitu Ashhurul Hurum. Jadi ketika melakukan satu pekerjaan yang baik di dalam 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, maka pahala lebih besar dari bulan-bulan yang lain. Nah, begitu juga sebaliknya, katanya Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ketika melakukan kejelekan, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, maka sebaliknya dosanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain selain dari 4 bulan yang telah ditentukan tadi. Maka Sayyid Abu Bakar Asy-Syatta di dalam kitab I'anatul Talibin mengutip hadis sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk, sampai 3 kali. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan ini, yaitu berpuasalah, kata baginda Nabi, pada bulan-bulan hurum dan atau pada bulan-bulan mulia, dan tinggalkanlah. Berpuasalah pada bulan-bulan mulia dan tinggalkanlah. Maksud dari berpuasalah dan tinggalkanlah, anjuran untuk melakukan dan meninggalkan ini pada hadis di atas adalah berpuasa semampunya saja. Maka banyak para ulama kita seperti Kiai Haji Raden Abdul Hamid Pasuruan, beliau di dalam buku-bukunya dikatakan bahwasanya beliau ketika datang bulan-bulan hurum, maka beliau melakukan puasa di hari Kamis, awal bulan Rajab. Dan beliau melakukan sholat sunnah rawaib di hari Kamis. Sholat sunnah rawaib ini ada 12 rakaat, 2 rakaat ditutup salam, 2 rakaat ditutup salam. Jadi ada 6 salam. Setiap rokaatnya, rokaat awal beliau membaca Inna anzalna fi lailatul qadr. Itu 3 kali. Dan di rokaat kedua beliau membaca surat Al-Ikhlas selama 12 kali. Nah, setelah selesai membaca itu, baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baru sujud. Di dalam sujudnya beliau membaca subuhun qudusun wa rabbul malaikati warruh 70 kali. Setelah selesai lalu duduk dan berdoa, Rabbi ufir warham wa tajawaz an amma ta'lamu innaka antal a'azzul akram. Setelah selesai duduk dan berdoa tadi, maka sujud lagi membaca subuhun qudusun wa rabbul malaikati warruh. Setelah itu di dalam sujud, setelah membaca subuhun qudusun wa rabbul malaikati warruh, Kiai Haji Raden Abdul Hamid Pasuruan ini lalu berdoa apa yang menjadi hajatnya di waktu beliau sujud. Maka tidak menutup kemungkinan kita sebagai anak-anak muda atau penerus-penerus para ulama, kita akan mencontoh para aulia. Haji Abdul Hamid Pasuruan adalah seorang aulia, seorang wali Allah. Maka kita punya hak untuk mencontoh beliau. Kita punya hak untuk mencontoh beliau, berupaya bagaimana kita itu memberikan yang terbaik, berupaya kita menjalankan yang terbaik. Selebihnya kita akan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan mudah-mudahan saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, selain memperbanyak zikir di bulan-bulan hurum ini, berpuasa dan melakukan sholat rawaib yang telah dicontohkan oleh ulama kita, aulia kita. Jadi mudah-mudahan kita dapat mencontohnya orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah, sehingga kita akan ternilai di sisi Allah, yaitu orang yang benar-benar melakukan apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini seluruh amal kebaikan kita akan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita akan dikuatkan iman kita oleh Allah agar supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.